Enggak tahu, saya diundang aja ke sini. Makan siang kali, kita biasa diundang untuk makan gratis. Jalan ya Pak, dengan Pak Rosan dan Pak Raidal. Mungkin, saya nggak tahu, Mbak, saya belum lihat. Tapi ada ini Pak. Saya nggak tahu, mau dipanggil, tapi saya udah terlambat. DPR membahas itu. Pencairan subsidi maupun kompensasi, dana kompensasi untuk enggak tahu, saya diundang aja ke sini. Makan siang kali, kita biasa diundang untuk makan gratis. Jalan ya Pak, dengan Pak Rosan dan Pak Raidal. Mungkin, saya nggak tahu, Mbak, saya belum lihat. Tapi ada ini Pak, informasi tersebut dari Belum. Saya baru akan benar itu dari kita itu apakah akan disampaikan ke Pak Rosan dan Pak Raidal? ya, kalau programnya bagus kita mendukung. Kalau nggak bagus harus betulin. Kan mereka nggak pinter-pinter, nggak selalu sempurna kan. Kemarin sidak ke BNI ya Pak? BNI Pak? Pak, kemarin sidak ke BNI. Mancing loh. Dia mancing dia. Ambil gue kan salah ngomong. Wah parah loh. Pak, sidak ke BNI. Tambang yang terkait dengan tanah jarang. Dan sesudah bincang-bincang, Bapak Presiden juga mengundang Ray Dalio untuk makan siang bersama, dan di akhir acara Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada Ray Dalio dalam bentuk penganugerahan bintang tanda jasa utama dari Republik Indonesia. Jadi itu saja yang kami bisa sampaikan ke publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beliau hadir di acara Danantara. Ya, masih. Ya, pertama kita melihat belanja pemerintah akan positif. Jadi itu juga baik. Kedua, kita juga monitor investasi terus masuk sesuai dengan perencanaan. Ketiga, stimulus yang dilepaskan di kuartal keempat ini itu nilainya mendekati $2 billion. Jadi sekitar 30 triliun tentu akan sangat membantu. Dan arahan Bapak Presiden, kita juga akan mengevaluasi sampai bulan Oktober. Dan mudah-mudahan masih ada lagi stimulus yang bisa kita luncurkan, termasuk juga menjelang Nataru dan stimulus lain yang sedang dipikirkan juga oleh pemerintah. Ya, terima kasih. Selamat siang. Presiden Prabowo Subianto mengaku kesal dengan aksi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang masih membagi bonus tahunan meski badan usaha mengalami kerugian. Tak hanya itu, banyak jajaran manajemen BUMN yang justru menyalahgunakan kepercayaan negara untuk kepentingan pribadinya. Prabowo menegaskan aksi-aksi tersebut sudah tidak bisa dibenarkan dan akan meminta KPK serta Kejaksaan Agung untuk memburu pejabat BUMN tersebut lewat jalur hukum. Prabowo mengaku telah menugaskan BPI Danantara untuk membersihkan manajemen BUMN dalam kurun waktu 2 hingga 4 tahun. Dia kira itu perusahaan nenek moyangnya. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Brengsek banget ini. Saya mau kirim kejaksaan sama KPK ngejar-ngejar itu. Bagaimana? Perlu dikejar atau tidak? Nanti dibilang Prabowo kejam. Saudara-saudara, kita kasih kesempatan mereka bersihkan itu BUMN. Saya berharap dari dalam 2-3 tahun. Pemirsa, pelaku usaha di industri hasil tembakau menyambut baik langkah Kementerian Keuangan yang tidak menaikkan cukai hasil tembakau pada tahun 2026. Bahkan pelaku usaha meminta pemerintah untuk melakukan moratorium kebijakan ini selama 3 tahun ke depan guna memulihkan kinerja industri. Pelaku usaha dan asosiasi di sektor industri hasil tembakau tanah air menyambut baik langkah Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa yang tidak menaikkan tarif cukai rokok hingga tahun depan. Bahkan pelaku usaha berharap adanya moratorium kenaikan tarif cukai rokok diberlakukan selama 3 tahun.
Para pelaku usaha industri hasil tembakau mengaku permintaan moratorium atau penangguhan kenaikan tarif cukai rokok selama 3 tahun untuk memberi ruang bernafas bagi industri hasil tembakau yang semakin tertekan setiap tahun. Penangguhan kenaikan cukai juga diakui akan membuat industri rokok mampu berdaya saing. Ya otomatis kalau misalnya cukainya naik terus, kita selalu kalah sama si ilegal. Dengan tidak naik, maka ya tidak bisa menyaingi ilegal, karena ilegal sama sekali nggak bayar cukai, nggak bayar pajak PPN, nggak bayar pajak daerah. Ya kita sedikit banyak bisa bernapas, sedikit aja bisa bernapas. Kayak kita bisa memulihkan sedikit. Kami dari ekosistem pertambakan itu mengharapkan agar tarif cukai dan haji ini selama 3 tahun berturut-turut tidak dinaikkan untuk memberikan kesempatan kepada industri IHT ini untuk melakukan recovery nih. Selain itu, permintaan moratorium diajukan karena meningkatnya peredaran rokok ilegal yang dianggap sebagai musuh bersama karena berdampak negatif pada penerima negara, industri, dan kesehatan masyarakat. Jakarta, Di Firmansyah, IDX Channel. Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian menunda sementara ekspor emas Indonesia. Pasalnya lonjakan permintaan membuat emas antam mengalami kelangkaan di pasar. Antam juga diminta untuk menghentikan sementara impor emas dari Singapura dan Australia. Langkah ini dinilai berkontribusi maksimal terhadap perekonomian nasional. Wakil Ketua Komisi 6, Andre Rosiade menyatakan, selain itu Komisi 6 DPR RI juga meminta kepada pemerintah untuk mempercepat proses perizinan dan persetujuan RKAB PT Aneka Tambang Tbk dan PT Vale Indonesia Tbk agar operasional dan kondisi keuangan perusahaan tetap terjaga sekaligus mampu mendukung pelaksanaan program kerja strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang. Komisi 6 DPR RI meminta kementerian terkait perdagangan dan perindustrian untuk menunda ekspor khususnya emas sampai kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Ini Komisi 6 DPR RI mendukung PT Antam Tbk untuk melakukan percepatan proses perizinan dan persetujuan RKAB agar operasional. PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk atau emiten berkode saham TBIG berencana menjual saham treasury sebanyak 350 juta kepada pengendali perseroan. Penjualan saham treasury akan dilaksanakan bertahap mulai Oktober hingga Desember 2025. PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk atau TBIG akan menjual saham hasil pembelian kembali atau treasury shares sebanyak 350.330.400 lembar saham. Seluruh saham ini akan dialihkan kepada pengendali perseroan yaitu Bersama Digital Infrastructure Asia Pte Ltd. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, pengalihan saham dilakukan setelah TBIG menyelesaikan 2 periode program buyback dalam 2 tahun terakhir. Pada periode pertama, TBIG melakukan buyback sebanyak 102.046.000 saham antara 4 Mei hingga 3 Agustus 2023 saat pasar berfluktuasi signifikan. Setelah itu, TBIG menjual kembali 81.585.300 saham hasil buyback pertama pada 4 hingga 6 September 2023. Dari jumlah tersebut masih tersisa 20.460.700 saham yang disimpan sebagai saham treasury. Pada periode 1 Mei 2024 hingga 30 Mei 2025, perseroan melaksanakan program buyback berdasarkan POJK nomor 29 tahun 2023. Dalam program ini, TBIG membeli kembali sebanyak 329.869.700 saham, sehingga total saham treasury yang dimiliki perseroan saat ini mencapai 350.330.400 lembar. Seluruh saham treasury tersebut rencananya akan dialihkan kepada Bersama Digital Infrastructure Asia Pte Ltd selaku pengendali perseroan. Penjualan akan dilaksanakan dalam 1 tahap atau beberapa tahap mulai 6 Oktober 2025 dan paling lambat 31 Desember 2025 dengan harga mengacu pada ketentuan POJK nomor 29 tahun 2023. Tim Liputan ADX Channel.